Tim Jimat punya cerita. Inilah cerita misteri bersambung Terekan Kedung Janin, ditulis oleh Masrullah Fakih dengan pembawa cerita Ki Banu Asmara. Cerita misteri bersambung Terekan Kedung Janin seri yang kelima, ditulis oleh Masrullah Fakih. Bocahmu bagus rupane. Rahmat yang mendengar bisikan lirih dari Mbah Sula seketika terjingkat, meski tak mengerti sepenuhnya makna dari ucapan itu. Namun Rahmat menangkap gelagat aneh dan ganjil dari cara Mbah Sula berucap, yang kemudian disusul kembali dengan sebuah senyum seringai menakutkan. Tak mampu lagi berkata-kata saat itu Rahmat. Ia meneruskan langkah keluar kamar dan merebahkan tubuhnya di kursi tamu. Pikirannya melayang, meraba-raba tentang siapa Mbah Sula sebenarnya. Sampai waktu serta suasana di luar sudah gelap, Rahmat masih terduduk sendiri dalam diam, merasai adanya ketidaknyamanan di benak dan hati tentang kehadiran Mbah Sula. Berbagai macam pertanyaan berkelebat dalam kepalanya tentang siapa yang mengundang Mbah Sula, di mana tempat tinggalnya, dan dari mana Warni tahu tentang Mbah Sula seorang dukun pijat. Namun dari semua itu, Rahmat belum tahu satupun jawaban dari rasa penasarannya. Mas, kok ngelamun di sini? Satu sapaan pelan dari belakang tiba saja mengagetkan dan memuyarkan lamunan Rahmat. Sebentar ia menoleh, melihat istrinya yang sudah berdiri tengah menatapnya. "Sudah selesai, Dek?" saut Rahmat bertanya sembari bangkit dari duduknya. Sudah. Loh, apa Mas Rahmat tadi gak ketemu sama Mbah Sula? Jawab Warni dengan wajah datar dan balik bertanya. Ucapan Warni kali ini lagi-lagi membuat Rahmat terkejut. Jelas bagi dirinya, sedari tadi duduk di ruang tamu, tak melihat kepergian Mbah Sula. Apalagi saat matanya melirik pintu depan masih tertutup rapat, meyakinkan dirinya jika tak ada siapapun yang lewat maupun keluar dari dalam rumah. "Dek, dari awal saya keluar kamar, ya cuma duduk di sini gak kemana-mana. Tapi gak melihat Mbah Sula keluar," ucap Rahmat menjelaskan. "Ah, mana mungkin. Mas Rahmat pasti kecapean dan melamun tadi, jadi gak melihat Mbah Sula keluar," sanggah Warni dengan pikiran logisnya. "Enggak, Dek. Meskipun Mas melamun, pasti melihat jika Mbah Sula keluar. Coba aja kamu pikir, Mas duduk di sini dan bila ada orang lewat, mau keluar, kan lewat depan sini," saut Rahmat kembali sambil menunjuk letak duduknya yang memang tepat berada di lorong tak berdaun pintu berbatasan langsung antara ruang tamu dan ruang keluarga. Mas itu benar-benar butuh istirahat, biar pikiran halu Mas bisa segera mencair dan hilang. Wah, jelas-jelas saya tadi lihat Mbah Sula keluar kamar dan mendengar pintu dibuka. Ini pasti Mas Rahmat sudah terlalu banyak kemakan ucapan si orang tua itu. Jadi dikit-dikit langsung nyambung ke urusan tahayul, tegas Warni mulai dengan suara sengit. "Tapi Dek, Mas benar gak lihat Mbah Sula, dan ini tak ada sangkut pautnya dengan Mbah Sarji," sergah Rahmat. "Sudahlah Mas, capek ngomong sama kamu. Setiap apapun selalu saja dikaitkan dengan hal mistis lah," jawab Warni kembali dengan kesal sambil melangkah pergi meninggalkan Rahmat yang masih diliputi rasa kebingungan. Tidak mungkin Mbah Sula keluar lewat sini. Pasti ada yang tak beres ini, ucap Rahmat dalam batin.
Tak berapa lama Rahmat pun melangkah masuk. Tapi langkah Rahmat bukanlah menyusul Warni yang sudah berada di dalam kamar, melainkan menuju ke belakang. Sesampainya Rahmat di dapur, matanya menatap lurus ke arah pintu. Ia kembali terhenyak mendapati daun pintu menempel rapat dengan pengait besi, menempel seperti biasa, menunjukkan jika pintu itu masih terkunci kuat dari dalam. Sejenak Rahmat terdiam mengedarkan pandangannya, menatapi tiap sudut ruangan seperti tengah mencari-cari sesuatu. Tapi tak lama Rahmat menarik nafas panjang saat tak menemukan apapun yang dicarinya di ruangan itu. Rahmat akhirnya membalikkan badan serta melangkah kembali ke kamar, berharap apa yang dikatakan Warni adalah benar. Namun nyatanya harapan Rahmat kembali terbantahkan sesuatu di dalam kamar. Ia tertegun diam saat baru masuk mendapati bau kapur barus masih tercium tajam di hidungnya. Ada keraguan menyerat di wajah Rahmat saat itu, tapi cepat dirinya tepis demi untuk mengistirahatkan tubuhnya dan berganti pakaian. Lama Rahmat terdiam menatapi langit-langit kamar sambil sesekali menyesapi bau kapur barus yang sudah hampir memudar. Pikirannya masih belum bisa membuang akan hal aneh dan ganjil tentang sosok Mbah Sula. Ingin saat itu ia menanyakan pada Warni, tapi melihat istrinya yang sedang mengandung seperti sudah terlelap, Rahmat menahannya. Sudah menjadi kebiasaan Warni setelah batal Isya beristirahat, terkadang rasa bosan menghigapi diri Rahmat. Ingin rasanya ia keluar rumah dan membaur dengan warga sekitar. Namun keinginannya itu selalu mendapat tentangan dari Warni, membuatnya harus bersabar dan mengalah, meski sering mendapat dan mendengar sindiran dari beberapa teman serta tetangganya. Semakin lama Rahmat larut dalam ayunan keheningan di dalam rumah, dan juga bau kapur barus yang sudah menghilang membuatnya matanya mulai redup dengan kelegaan. Sampai akhirnya Rahmat tertidur, benar-benar tertidur dengan pulasnya. Akan tetapi beberapa jam kemudian laki-laki Rahmat terjaga, terkejut dengan suara derit pintu depan seperti tengah dibuka. Lalu tak lama disusul derap langkah kaki yang menuju ke ruang belakang, membuat Rahmat sedikit terjingkat bangkit dari pembaringan. Pelan dan berjinjit langkah Rahmat saat itu, sebab dalam benaknya membersit satu pikiran, jika yang masuk adalah seseorang dengan maksud tujuan tak baik. Setapak demi setapak langkah hati-hati Rahmat mengikuti suara menuju ruang dapur, mencoba sedekat mungkin untuk mengetahui siapa yang telah lancang masuk ke dalam rumahnya di waktu larut. Namun sesampainya di pintu tak berdaun yang menghubungkan ruang keluarga dan dapur, serta hanya berbatas kain gorden, Rahmat yang mengintip dari sibakan celah kain tak menemukan apa-apa. Rahmat terdiam membisu sambil terus mengitari ruang dapur dengan kedua bola matanya. Tak ada apapun, semua terlihat wajar dan seperti biasa. Hingga sampai pada titik di mana dirinya teringat tentang lampu yang menyala terang, barulah Rahmat mulai tersadar akan hal janggal. Buru-buru Rahmat mematikan lampu terang di dapur dan berniat kembali ke dalam kamar.
Tapi sebelum masuk, ia masih menyempatkan diri melihat pintu depan yang jelas tadinya terdengar berderit. Dan saat itu juga semakin kuat keyakinannya bila yang ia dengar adalah sebuah gangguan. Sebab pintu itu dirinya lihat masih rapat tertutup tanpa bergeser sedikit pun. Besi kecil pengait sebagai penguncinya. Rasa takut mulai menyergap diri Rahmat, walau ia sudah kembali berbaring di atas ranjang. Entah mengapa, setelah itu matanya seperti enggan untuk kembali terpejam. Sebentar ia melirik jam dinding yang menggantung di atas pintu kamar, di mana jarum pendek menunjuk ke angka 2 dini hari, sehingga semakin membuat pikiran dan jiwanya tersusupi rasa takut. Semakin lama ia terjaga dan berpikir, semakin dirasa tubuhnya dingin. Sampai akhirnya Rahmat memaksa matanya untuk terpejam. Tapi tak lebih dari 5 tarikan nafas, Rahmat memejamkan mata. Lagi-lagi ia dikejutkan dengan suara bunyi sanyo. Dengan gemericik air mengalir dari kamar mandi di rumahnya. Sempat terheran Rahmat kala itu, selain juga merasa ketakutan saat menerka bila itu adalah lanjutan dari gangguan tadi. Semakin lama suara gemericik air semakin deras. Meski suara mesin sanyo sudah mati, tapi kali ini berganti suara kebiuran air persis seperti orang yang tengah mandi. Rasa penasaran yang begitu kuat akhirnya mengalahkan rasa takut dalam diri Rahmat, membuatnya bangkit dan kembali melangkah keluar kamar menuju dapur untuk kedua kalinya. Tiba di pintu, satu keanehan sudah menyambutnya. Melihat lampu yang baru beberapa menit sudah dimatikan kini sudah kembali menyala. Ingin Rahmat saat itu meninggalkan ruang dapur yang sudah membuat tubuhnya merinding. Tapi entah mengapa, Rahmat mendadak seperti merasakan satu kekuatan yang tak bisa ia tolak, menarik kakinya untuk menapaki di lantai dapur. Perlahan kaki Rahmat mengayun pelan menuju kamar mandi yang masih terdengar samar suara gemericik air. Namun sesampainya Rahmat di kamar mandi berkulah, wajahnya berubah pias dengan mata setengah melotot melihat kulah berisi penuh air dalam kondisi tenang. Terlebih ketika Rahmat mengalihkan pandangannya ke bawah, tepatnya di lantai, ia tak melihat setetes air pun yang membasahi. Ketakutan Rahmat benar-benar mencuat. Jiwanya tercekat hebat saat tanpa sengaja menatap ke arah dinding dengan beberapa paku tertancap biasa dirinya gunakan untuk menggantung handuk. Terlihat jelas seikat rambut putih panjang tersampir. Tak hanya itu, dari rambut yang tergerai terjuntai ke bawah, Rahmat menangkap aroma kapur baru teramat pekat sampai membuat dadanya terasa sesak dan nyeri. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikuti terus cerita misteri bersambung Terekan Kedung Janin di channel Jimat Radio Istana FM Bojonegoro. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.